Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayati dengan nomor NPK 28825200310048 dan nomor NIM 241051166258 bidang studi pendidikan sejarah. Peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2005 akan mempersembahkan video praktik pembelajaran uji kinerja mata pelajaran sejarah kelas 11 fase F dengan materi Perang Dunia I dan II di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Semangat semuanya? Oke, bagus. So, kalian boleh duduk. Oke, anak-anak, agar pembelajaran kita berkah dan penuh hikmat dan diberikan kelancaran, mari kita berdoa. Sok pimpin doa oleh KM. Sebelum memulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fiddin wa'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semuanya senang hatinya hari ini? Ada kata-kata yang namanya ini, amor fati. Kalian tahu apa itu amor fati? Gak ada yang tahu amor fati itu apa? Nah, cintailah takdirmu. Apapun yang terjadi, hadapi semuanya dengan apa? Dengan semangat, dengan bersyukur. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan absen dulu. Oke. Alia Salsabila. Safira. Raffi udah sembuh. Safira sakit apa? Sakit. Demam beberapa hari. Tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi faktor penyebab umum dan khusus peristiwa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Poin 2, kalian harus tahu tuh ya, siapa yang masuk dalam blok eksis atau dalam blok poros ataupun nanti ada triple ente ataupun triple aliansi. Nah, seperti itu kalian harus tahu. Terus yang ketiga, kalian juga harus tahu dampak dari Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Are you ready? Materi kita adalah tentang Perang Dunia. Ada Perang Dunia I dan nanti ada juga Perang Dunia Kedua. Nah, kalian masih ingat nggak materi minggu lalu tentang peristiwa-peristiwa besar di Eropa atau revolusi-revolusi dunia? Contohnya, revolusi apakah ini? Perubahan dalam memproduksi barang yang asalnya pakai tangan jadi pakai mesin. Nah, good. Itu revolusi industri. Revolusi industri pertama kali di mana? Bagus, masih ingat. Selanjutnya, siapa yang menemukan mesin uap? James Watt. Nah, kalau zaman dulu revolusi industri itu di Inggris 1.0, 1.0. Kalau sekarang? Good. Kalian tahu proses kekiniannya? Oke. 1.0 di Inggris. Perubahannya produksi barang dari tangan ke mesin. 2.0, 2.0. Perubahannya? Nah, apa? Nah, mesin pakai listrik. Tambah cepat kan? Nah, sekarang 3.0. Nah, itu kalau 3.0 itu adalah robotik, segala sesuatu pakai robot, ya. Sekarang 4.0, 4.0. Sekarang juga, kalau Indonesia sekarang nih apa?
Nah, digitalisasi pakai AI. Kalau 5.0 Indonesia mungkin saat ini belum. Nah, cuman kalau negaranya yang 5.0 itu kayak negara Jepang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ibu tanya, ada kaitannya nggak revolusi industri dengan Perang Dunia Pertama? Nah, ternyata ada nanti kaitannya. Kalian cari dan kita akan bahas ya kaitan antara revolusi industri dengan Perang Dunia Pertama. Oke, selanjutnya. Apa itu perang? Oke, apa itu perang? Sarah? Perpecahan antara negara di seluruh dunia. Bagus, kasih aplaus dulu dong. Oke, ya apa-apa. Maaf tadi ini ya. Ibu harus kasih reward. Iya, ada apa, Ki? Saya punya pendapat lagi kalau perang itu adalah perpecahan di sebagai negara atau dunia karena Asia dan Afrika tidak berperang. Oh, kalau Iki ranahnya itu gini ya, perbedaan tadi pendapat antara Sarah dan Rizky. Kalau Sarah berpendapat bahwa perang dunia itu adalah perang yang terjadi di semua wilayah di dunia. Tapi kalau Iki itu berpendapat bahwa nggak di semua dunia kok di perang dunia satu. Fokusnya di mana? Oh, sebagian besar di Eropa. Nah, nanti juga akan kita bahas dalam proses. Tapi kalian tahu nggak kalau misalkan perang itu kan kalau misalkan di sosiologi hubungan antara manusia itu simpelnya ada dua tuh. Ada asosiatif dan disosiatif. Nah, kalau perang termasuk asosiatif atau disosiatif? Nah, karena itu mengarah konflik. Kenapa terjadi perang? Itu karena ada perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan pola pikir. Kalian pernah punya masalah dengan teman nggak? Nah, biasanya kalau anak perempuan gimana tuh kalau berkonflik ya? Debat tuh positif. Terus apa lagi? Sindir-sindiran. Oke, kalau anak laki-laki langsung tenggol habak ya. Nah, ya, tenggol habak cenah. Nah, itu ayat senggol bacok kok bahaya pisan. Bahaya banget. Jadi memang kalau misalkan permasalahan yang terkecil itu adalah masalah individu tuh. Ada kata Hadi, Bu, kalau perang besok senggol bacok, wah itu udah berdarah-darah. Apalagi di negara cakupannya yang sudah punya mesin dan lain-lain gitu kan. Kayak kalian tahu misalkan yang senjata yang di Amerika itu apa sih? Nah, ada AK-47 terus apa lagi? Hah? Nah, itu yang ada. Berapa? M16 tuh. Anak laki-laki pada jago ya. Nah, di Perang Dunia Pertama ya. Nanti kita akan bahas juga. Jadi kayak gini ya. Aturan pembelajarannya adalah yang pertama adalah dengarkan dulu baik-baik. Kalian nanti sama Ibu akan dibentuk kelompok yang udah kita tentukan kemarin. Nah, pada saat kalian udah duduk berkelompok, selanjutnya Ibu akan memberikan tayangan. Saat sudah tayangan ini, Ibu nanti kalian harus menyimak. Ibu akan menanyakan pembelajaran apa atau ya pembelajaran apa yang kalian bisa dipelajari di video yang Ibu paparkan, yang Ibu nanti ya akan play. Terus yang kedua, udah beres seperti itu adalah kalian nanti Ibu kasih LKPD. Udah kasih LKPD, kalian harus bikin mind map dan harus ke depan presentasi. Ya, udah beres seperti itu, ngapain? Kalau jenuh kita ice breaking dulu aja. Ya, oke? Ada pertanyaan? Paham? Oke, sok mangga kalian duduk berkelompok. Sok tentukan duduknya, ya. Yang benar, jangan kayak gitu. Jangan jahil ya, jangan diambil-ambil ya. Minta maaf dulu. Nah, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, 3, 4. Oke, bagus. Oke, ya itu materinya. Kalau kemarin kita udah nonton sekilas tentang Perang Dunia I, sekarang barusan kalian nonton tentang Perang Dunia Kedua. Masih konsentrasi ya? Nah, kalau Ibu minta kita ice breaking dulu aja ya. Kalian semuanya berdiri? Semuanya? Nah, Ibu pengen tahu nih. Oke, konsentrasinya ya, konsentrasi kalian dimulai. Siapa yang jadi pemenangnya? Ayo ready? Ready. Oke, konsentrasi. Siap? Oke, konsentrasi dimulai. Semangat dong. Oke, 1, 2, konsentrasi. Oke. Oke, udah konsentrasi kan? Nah, kalau sudah konsentrasi, ini
Ibu akan memberikan kalian LKPD. Kita apa? Ayo C. Apa dong? Menginikan tuh apa? Nah, Belanda mulai hengkang dari Indonesia tanggal 8 Maret 42, tapi Indonesia nanti dijajah oleh selanjutnya dijajah Jepang. Oke, bagus. Terima kasih, Seima. Kelompok 3. Perwakilannya mau siapa? Aelia, sok Aelia. Dari video yang disampaikan tadi, kami dapat informasi bahwa Amerika Serikat menjatuhkan Proton dengan prestasi dan bebas iman, dan Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang dan Jerman menyerahkan pada sekutu dan menandatangani perjanjian bahwa Perang Dunia selesai. Oke. Mengebom Jepang ya. Oke, nah bagus. Yang ketiga, fakta selanjutnya yang diberikan oleh teman kita di kelompok 3, Alia, Amerika Serikat mengebom wilayah Jepang. Dampaknya ke Indonesia apa? Oke, good. Karena Jepang menyerah, kita di Indonesia dikenal vacuum of power. Jadi kita bisa memerdekakan diri. Oke, kelompok terakhir. Nah, pada saat ini melanggar perjanjian, Jerman pada saat menyerang Uni Soviet menang atau kalah? Nah, kalah. Entah kenapa Uni Soviet itu mungkin karena iklimnya ya, susah untuk dikalahkan. Dulu orang yang terhebat di Prancis namanya tahu? Good. Oke, tepuk tangan buat Salman. Ada yang tahu Napoleon Bonaparte? Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi Napoleon Bonaparte ini yang terkenal di revolusi Prancisnya juga gitu. Dia ingin pernah menaklukkan Rusia, tapi gagal karena musim dingin. Nah, sebenarnya si Jerman pun ini tuh hampir menang, cuman ada perbedaan pendapat antara Hitler dengan jenderalnya. Kalau Hitler misalkan di antara dua ini, yang satu oke, taklukkan ibu kotanya. Di mana tuh? Moskow. Kalau yang satu enggak, taklukkan dulu atau kuasai dulu ladang gandumnya di Ukraina. Nah, pada saat berselisih Ukraina atau ini dulu Moskow, akhirnya muncullah sesuatu hal yang menakutkan, musim dingin. Di Rusia itu sangat, atau Uni Soviet itu sangat ekstrim. Yang lain tolong perhatikan yang kelompok di depan ya, Ibu harapkan semuanya fokus ke depan, gak ada yang ngobrol sama teman, jangan buat diskusi dalam diskusi, oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Perang Dunia Kedua. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Muhammad Nadia. Saya Muhammad Arifin. Dan saya Dewi Rahmawati. Saya dengan Sabila. Mohon perhatiannya. Baik, jadi yang akan kita bahas di sini, yaitu pertama adalah latar belakang. Kemudian kita membahas sedikit mengenai data. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai lahirnya PBB. Selanjutnya pada pertama disampaikan oleh Hikmah. Latar belakang terjadinya Perang Kedua adalah ketidakpuasan Jerman terhadap terjadinya Israel, pembangkitan totalitarianisme, munculnya rezim-rezim totaliter seperti Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler, fasis Italia di bawah Benito Mussolini, dan Jepang yang dipimpin oleh militerisme. Dan ada juga eskalasi militer, yaitu
yaitu kebijakan ekspansi oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Dan yang terakhir adalah kegagalan NPB, yaitu ketika memakai APBD untuk mencegah agresi militer dan mempertahankan perdamaian. Perang Dunia Kedua ini terjadi pada tahun 1939 hingga 1945, dan perang ini disebabkan oleh adanya ideologi fasisme yang muncul di negara Jepang, Jerman, dan Italia. Juga kegagalan doktrin yang berlaku di negara Jepang dan Jerman mengesahkan perbuatan kedua negara tersebut dengan aneksasi. Juga terdapat dampak dari perang kedua ini, dampaknya dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan sains. Nah, dari dampak tersebut, maka lahirlah berbeda perserikatan bangsa-bangsa. Tujuannya yaitu untuk melihat perdamaian serta keamanan internasional, mencegah konflik, mempromosikan kerjasama internasional, hak asasi manusia, dan juga untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya pembentukan PBB ini yaitu berdasarkan piagam PBB yang ditandatangani pada Konvensi San Francisco pada tanggal 26 Juli 1945 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Cukup sekian yang dapat turut kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diminta lihat dulu mind mapnya dikumpulin ya. Oke, sok mangga. Oke, untuk selanjutnya siapa yang sudah siap? Gak usah langsung ditunjuk. Oke, good, sok mangga. Kelompok pertama ke depan. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi materi. Plus tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian ya. Oke, yang pertama. Perang Dunia Pertama itu dimulai, masih ke tahun berapa? 14 sampai 19. Nah, tadi kalian udah dibahas nih. Ada yang namanya penyebab umum, ya. Ada yang namanya penyebab khusus. Jadi bedanya penyebab umum dan khusus ini, kalau penyebab umum itu faktornya bisa banyak, ya, tapi belum bisa memecah langsung perang. Tapi kalau penyebab khusus, faktornya biasanya satu, tapi itu adalah pemicu atau kasus belli. Nah, penyebab umum yang pertama adalah tadi industrialisasi. Apa kaitannya industrialisasi negara-negara Eropa dengan perang dunia? Nah, ada perkembangan teknologi industrialisasi ini biasanya negara-negara karena industri tadi ya memerlukan sumber daya alam. Akhirnya menguasai wilayah lain yang dikenal dengan istilah boleh imperialisme, kolonialisme, oke? Nah, ini nanti menimbulkan perang dunia. Yang selanjutnya karena ada tadi mencari sumber daya alam, oke? Endingnya ada kolonialisme, penguasaan tanah air orang lain. Nah, akhirnya ada yang tumbuh yang namanya nasionalisme dan etno-nasionalisme. Nah, karena ada yang menjajah, maka negara lain pun pengen merdeka. Nanti kita akan kaitkan dengan kasus penyebab khususnya ya di etno-nasionalisme. Nah, yang ketiga ada yang namanya apa? Sistem aliansi. Nah, sistem aliansi ini ada yang triple apa? Oke, ada triple entente, ada triple aliansi. Oke, versus siapa nih? Triple entente. Nah, kalau triple aliansi itu ada Jerman. Terus ada lagi apa? Austria. Oke, Austria-Hungaria. Yang ketiga, Italia. Nah, kalau triple entente ada Rusia, Prancis, dan Inggris. Nah, mereka itu satu sama lain punya masalah nih. Contohnya, kita contohkan ya. Si Jerman gak suka sama Rusia karena
ada istilahnya politik air hangat. Jadi walaupun Rusia itu wilayahnya luas, di musim dingin beku tuh. Jadi otomatis politik air hangat itu Rusia menguasai wilayah yang tidak beku di musim dingin, ya. Nah, sekarang Jerman dengan Prancis. Ini ada istilahnya revenge idea. Apa itu? Benar, semangat balas dendam karena ada apa? Wilayah Prancis yang dikuasai oleh Jerman. Pengen balikin lagi. Wilayahnya adalah Alsace dan Lorraine. Nah, untuk selanjutnya Jerman kenapa musuh sama Inggris? Nah, itu persaingan industri. Tapi nanti kan endingnya, akhirnya aliansi ini berubah jadi apa? Nama geng barunya? Pintar. Ini nanti namanya blok poros. Kalau Engel namanya? Nah, sekutu. Ada yang pindah haluan nggak sih? Siapa? Nah, Italia ternyata nanti pindahnya ke geng sekutu. Pindah geng, ya. Kenapa pindah geng? Kenapa? Karena itu sebenarnya diajakin sama Inggris. Nanti kalau kata Inggris gini, kalau Italia gabung sama saya, Italia nanti dikasih wilayah yang lebih banyak. Nah, begitu. Terus selanjutnya pada saat Italia gabung ke sekutu, ya, akhirnya Italia gabung ke sekutu karena dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Diulang, dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Ya, itu dia politik, ya. Nah, selanjutnya ada penyebab khusus. Nah, penyebab khususnya itu di mana ada suatu kan terbunuhnya tuh ada peristiwa Sarajevo. Terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria sama siapa dibunuhnya? Nah, prinsipal. Oke, Gavrilo prinsipal. Awalnya ada tanah sengketa nih, Bosnia. Bosnia ini dulu dikuasai Turki. Tapi karena Turki melemah, ya, dikenal dengan The Sick Man, maka kekuasaan Bosnia dialihkan ke Austria-Hungaria. Lihat, kan temenannya tuh, CS. Nanti sama Turki kesini juga, Austria-Hungaria. Tetapi ada bangsanya yang sama-sama ini tuh termasuk bangsa Slav, ya, namanya Serbia. Jadi kata Austria, Bosnia adalah provinsinya, kata Serbia bukan. Ini adalah wilayah yang nanti akan gabung ke dalam cita-cita Serbia Raya. Permasalahannya, Austria akan mengadakan latihan militer di tanah sengketa. Serbia menerima ini enggak? Tidak. Maka Serbia memberikan ultimatum, ancaman. Oh, so, kalau berani kamu melakukan latihan militer di tanah sengketa, saya tidak tanggung akibatnya. Jadi enggak akhirnya? Jadi pas datang, Franz Ferdinand dibunuh oleh orang Serbia. Nah, seperti itu. Oke, yang paling menarik itu adalah Amerikanya itu gabung di tahun 1917. Gara-gara apa tahu? Kapal. Oke, ada Cina. Kapal penenggelaman, kapal apa? Oke, Lucy, Tania. Gara-gara ada orang Amerika di sana, terus ditorpedo sama Jepang. Apakah ini yang menyebabkan trigger atau pemicu si Amerika ikut ke? Enggak, karena ini tahun 1915. Masih ada jeda 2 tahun. Nah, ternyata ada nih berkas rahasia. Tahu? Telegram apa? No, Zeppelin itu enggak tuh. Itu enggak tahu. No, Zeppelin bukan. Telegram no. Nah, ini telegram rahasia. Ternyata si Jerman ngajakin Meksiko supaya ngancurin Amerika Serikat. Nanti Meksiko bisa ngambil wilayah yang dulu pernah diambil Amerika Serikat. Ada yang tahu? Yang dulu pernah diambil oleh Amerika Serikat, wilayahnya adalah Texas. Good. Terus dari Arizona sama New Mexico. Nah, ini ya, endingnya si Jerman itu kalah dan harus menandatangani perjanjian Versailles atau Versailles. Oke. Nah, selanjutnya ada yang bertanya, kalau misalkan Jerman itu mengapa misalkan adil nggak kalau Jerman itu dipersalahkan atau dianggap biang kerok dari setiap perang? Adil nggak? Jadi si Jerman itu biang kerok, adil nggak? Adil nggak? Itu tidak adil karena Jerman itu adalah salah satu negara yang ikut perang. Banyak negara yang perang juga, tapi tidak adil jika segala sesuatunya itu dilimpahkan kesalahannya ke Jerman. Tunggu ya. Oke, perang dunia.
Oh, mati lagi otomatis ya? 2 kali kan? Sekali. Sudah mulai adakah? Udah ya? Nah, itu ya, ada perjanjian Versailles ya. Nah, selanjutnya yang membuat kekalahan blok poros itu apa sih? Selain Amerika masuk ke geng ini. Terus yang kedua apa? Hah? Yang kedua adalah ternyata di Rusia itu sedang terjadi revolusi Rusia. Di mana rajanya Tsar Nicholas II ditumbangkan oleh siapa tuh? Bapaknya komunis di Rusia tuh? Yang ciri-cirinya itu botak? Hah? No Putin, no Putin. Kalau itu Rasputin mah itu benernya rahibnya yang ngaruhin raja. Tahu siapa yang komunis pertama dari L? Nah, Lenin ya, itu ya. Ya, yang Lenin. Oke, yang tadi ya, ini sebab-sebab Perang Dunia Kedua. Nah, ini adalah Franz Ferdinand. Siapakah dia? Oke, putra mahkota Austria-Hongaria. Nah, ini yang membunuhnya ya. Pembunuhnya. Oh, ini siapa dulu? Ini adalah Adolf Hitler. Nah, di Perang Dunia Kedua ini yang menang siapa? Yang menang adalah Sekutu. Ini peristiwa apa? Ini adalah peristiwa Pearl Harbor. Oke, siapa yang bisa menjelaskan peristiwa Pearl Harbor? Tasya, so, apa itu peristiwa Pearl Harbor? Ayo. Bisa? Itu aja tuh. Oke. Oke, bagus. Nanti Amerika balas dendam nggak? Nah, balas dendamnya dibom langsungin nanti kota Nagasaki dan Hiroshima. Ini dia dibom kota Nagasaki dan Hiroshima. Oke, nah ini bahaya bom nuklir ini adalah radiasinya ya, radiasinya. Ingat pada saat uji coba bom nuklir Nagasaki Hiroshima itu sangat menakutkan hasilnya, banyak memakan korban jiwa. Nah, terus ada orang yang nanyain ke Einstein, perang dunia aja kayak gini ya, ngeri seperti ini, kalau perang dunia 3 kayak gimana? Jawab Einstein, saya tidak tahu perang dunia ketiga akan seperti apa. Tapi yang saya tahu adalah perang dunia keempat. Jadi akan baik lagi perang kita pakai batu. Nah, seperti itu. Tapi kata Elon Musk apa? Ada yang lebih berbahaya daripada nuklir, yaitu AI, artificial intelligence. Nah, oke, jadi gini ya. Ada istilah sekarang itu konsep butterfly effect. Tahu butterfly effect itu apa? Jadi apa ini namanya kalau kupu-kupu itu sayap kupu-kupu? Jadi efek yang kecil aja bisa merubah. Jadi butterfly effect ini adalah efek sayap kupu-kupu ternyata bisa melakukan perubahan suhu di wilayah yang lain. Contoh di Perang Dunia I, butterfly effect-nya apa? Itu tuh sebenarnya terbunuhnya Franz Ferdinand itu gara-gara supirnya salah belok. Salah belok. Nah, pas salah. Jadi sebenarnya Franz Ferdinand itu udah lolos. Soalnya ditungguin di jalan ini nggak lewat. Ya, si Gavrilo tuh udah nungguin, udah depresi. Nah, nggak jalan ini terus. Nah, pada saat udah depresi, ini kayaknya aku gagal, dia lagi di tongkrongan nih, di kafe. Nah, pada saat itu, si supir Franz Ferdinand tuh salah belok. Akhirnya, ke depan, ya udah, sasaran empuk, tembak. Itu. Selanjutnya, Perang Dunia Kedua, butterfly efeknya apa? No, itu bukan trigger. Nah, oke, jelasin. Perang Dunia Kedua, kenapa Jerman kalah? Itu gara-gara apa? Adolf Hitlernya tidur. Hah? Jadi gini, ceritanya kayak gini. Sebenarnya ya pada saat subuh hari itu Hitler tuh udah capek tidur. Nah, selanjutnya ada yang ngawasin kan di medan perangnya. Ternyata udah ada pasukan Inggris, Prancis. Terus kasih tahu ke Adolf Hitler, ini udah mau nyerang katanya kayak gitu. Nah, udah kayak gitu apa yang terjadi? Karena Hitler temperamen, nggak ada yang berani. Karena nggak ada yang berani, tahu-taunya udah terkepung deh, kalah Jerman. Tapi itu mas sesimpel itu. Tapi kalau kalian udah belajar sejarah, ini kan udah paham. Nah, sekarang kita ingat evaluasi pembelajaran hari ini udah bagus, tapi kita nanti tingkatkan di minggu selanjutnya harus lebih bagus lagi ya. Nah, sekarang kita beralih ke evaluasi. Oke, ini. Oke, dah yang ini ya. Adakah? Ini ada? Oke. Yuk, evaluasinya dikerjakan. Oke, yuk kita bahas. Nomor 1,
Faktor pendorong terjadinya suatu peristiwa sejarah terdiri dari dua penyebab, yakni penyebab khusus dan penyebab umum. Penyebab khusus disebut dengan kasus belli. Pemicu suatu kejadian. Penyebab khusus Perang Dunia Pertama apa? Oke, yang D. Oke, terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria. Yang nomor 2, penyebab negara Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman tahun 1917 disebabkan oleh apa? Oke, yang E, terbongkarnya perjanjian rahasia antara Jerman dan Meksiko yang dikenal dengan perjanjian Zimmermann. 3, alasan permusuhan antara negara Jerman dan negara Prancis itu karena apa? Oke, yang balas dendam, revenge idea. 4, penyebab khusus Perang Dunia Kedua di benua Eropa ditandai dengan Oke, bentar. Nomor 5, alasan negara Jepang memulai peperangan dengan Amerika Serikat yang dikenal dengan peristiwa Pearl Harbor disebabkan oleh Oke, ultimatum Amerika Serikat yang mengembargo kebutuhan minyak Jepang. Nanti yang soal uraiannya nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin cerdas cermat semua kelompok ke depan. Sebelum kita, jadi gini caranya, yang bisa menjawab pertanyaan acungkan tangan, kalau yang udah pinter duduk. Berarti kelompok yang terbaik adalah kelompok yang habis beres semuanya. Oke? Tapi sebelum kita mulai, Ibu ada satu games dulu. Ya, satu games dulu ya. Ingat, yang ada rumusnya misalkan betul, betul, salah. Kita uji coba ya. Oke, siap? Nah, oke, clue-nya adalah betul, betul, salah. Ya, betul, betul, salah. Ya. Oke, 2. Maju. Oke. Nomor 1. Mundur. Oke, bagus. Sekarang ke pertanyaannya. Siap-siap ya. Sekarang. Perang Dunia Pertama dimulai pada tahun? Berapa? 1914. Oke, duduk satu.